Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini hari pertama perkuliahan kita mengenai materi psikolinguistik ya, di mana hari pertama ini Ibu akan menjelaskan mengenai apa itu psikolinguistik. Psikolinguistik adalah ilmu interdisipliner yang mempelajari hubungan antara bahasa dan proses mental manusia. Ilmu ini menggabungkan kajian linguistik dengan psikologi untuk memahami bagaimana manusia memproses, menghasilkan, dan memahami bahasa dalam komunikasi sehari-hari. Di sini pengertian psikolinguistik ada menurut beberapa ahli ya. Yang pertama itu menurut Clark ya 1997, itu psikolinguistik adalah studi tentang proses mental dan representasi mental yang terlibat dalam pemahaman, produksi, dan pemerolehan bahasa. Yang kedua, menurut Weil itu tahun 2003, psikolinguistik adalah ilmu yang mempelajari bagaimana individu memproses bahasa, termasuk bagaimana bahasa diproduksi dan dipahami. Di sini ada menurut Addison 2008, psikolinguistik adalah studi tentang cara otak memproses bahasa, meliputi aspek produksi, pemahaman, dan pemulihan bahasa. Sedangkan menurut Atman 2001, psikolinguistik itu meneliti bagaimana manusia memproses bahasa dalam pikiran, diorganisasikan dalam otak dan bagaimana kita menggunakannya. Sedangkan menurut Chair itu 2003-2015, psikolinguistik adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara perilaku berbahasa dengan proses mental manusia. Chair juga menyebutkan bahwa psikolinguistik mencoba menerapkan hakikat struktur bahasa, bagaimana struktur itu diperoleh digunakan saat bertutur dan saat memahami kalimat-kalimat dalam pertuturan. Itu beberapa pendapat menurut para ahli mengenai psikolinguistik. Nah, di sini ada ruang lingkup psikolinguistik ya. Yang pertama itu pemilihan bahasa. Bagaimana anak-anak memperoleh bahasa pertama mereka dan bagaimana orang dewasa mempelajari bahasa kedua. Yang berikut itu ada lagi gangguan bahasa, kondisi di mana individu mengalami kesulitan dalam memperoleh, memahami, atau menggunakan bahasa. Yang berikutnya itu lagi ada proses bahasa. Di situ ada bagaimana otak manusia memahami dan menghasilkan bahasa dalam waktu nyata, melibatkan pemahaman dan produksi bahasa. Itu ada yang representasi bahasa, bagaimana bahasa disimpan dan diorganisasikan dalam otak manusia termasuk area Broca. Ruang lingkup linguistik ini sangatlah luas dan mencakup beberapa topik ya, seperti bagaimana bahasa disimpan dan diakses dalam memori, bagaimana anak-anak memperoleh bahasa pertama mereka, bagaimana kita memahami kalimat saat mereka mendengar orang lain berbicara, setelah bagaimana otak memproses bahasa. Jadi pemrograman bahasa psikolinguistik ini bermacam cara untuk memperoleh pemulihan bahasa itu. Ada yang pertama itu pemulihan bahasa pertama, ada yang pemulihan bahasa kedua. Sedangkan bahasa pertama diperoleh mengacu pada proses alamiah ketika seorang anak memperoleh bahasa ibu sejak lahir. Proses ini terjadi secara otomatis dan sopan melalui interaksi sosial. Ya. Pengalaman mendengarkan dan kontak yang langsung kepada formal, misalnya dipengaruhi oleh perkembangan kognitif anak dan periode kritis, terjadi melalui tahap pralinguistik, satu kata atau dua kata. Sedangkan pemberian bahasa kedua merujuk pada proses belajar bahasa lain setelah bahasa pertama diperoleh, biasanya terjadi pada usia yang lebih dewasa, baik melalui pendidikan formal maupun pengalaman langsung secara sadar ataupun melalui pembelajaran formal. Lebih dipengaruhi oleh faktor efektif atau motivasi dan minat atau kondisi sosial, dapat terjadi secara alami atau terarah. Ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi pemilihan bahasa. Yang pertama itu faktor biologis.
peran otak dan sistem saraf sangat penting dalam pemurahan bahasa, terutama hiperekstensi kiri. Ada masa sensitif ya dalam perkembangan bahasa, biasanya pada anak-anak di mana otak lebih praktis untuk memulai bahasa. Anak-anak memperoleh bahasa melalui interaksi dengan orang dewasa dan teman sebayanya. Semakin anak-anak mendengar bahasa, semakin cepat mereka mempelajarinya. Ini ada faktor input linguistik ya, kuantitas dan kualitas input bahasa sangat mempengaruhi perolehan. Bahasa yang digunakan orang dewasa saat berbicara dengan anak cenderung lebih sederhana, lebih jelas dan lebih berulang. Nah, di sini ada faktor kognitifnya juga. Faktor kognitif ini kapasitas memori dan perhatian anak-anak harus memproses dan mengingat kata serta aturan bahasa. Anak-anak diberi hipotesis tentang aturan bahasa dan berbagi melalui pengalaman. Ini ada faktor afektif ya. Minat anak dalam berkomunikasi akan mempengaruhi kecepatan dan keberhasilan akuisisi bahasa. Lingkungan yang mendukung secara emosional sangat penting. Ada juga komponen linguistik meliputi fonologi, bunyi, ya, morfologi, struktur kata, sintaksis, tata urutan kata, semantik, makna, pragmatik, itu penggunaan bahasa dalam konteks sosial. Jadi setiap komponen yang ada dalam linguistik ini selalu berpengaruh kepada lingkungan di mana kita berada. Sini ada proses bahasanya juga ya. Pemrosesan bahasa adalah proses kognitif kompleks yang memungkinkan manusia memahami, menghasilkan, menggunakan bahasa dalam komunikasi sehari-hari. Jadi proses ini di mana manusia memperoleh bahasa, biasanya yang kita gunakan sehari-hari diproses dalam pemurahan bahasa ya. Ada beberapa produksi atau pemahaman yang biasa kita kenal, misalnya dari pengenalan huruf, penyusunan kata menjadi kata-kata leksikal, pemrosesan kalimat yang sering kita sebut sintaksis, interpretasi makna atau semantik dan pragmatik. Sedangkan produksi bahasa melibatkan perencanaan dan pengorganisasian ide menjadi bentuk bahasa yang dapat dipahami oleh pendengar atau pembaca. Proses ini mencakup pemilihan kata atau sering disebut leksikal, penyusunan struktural kalimat yang disebut sintaksis, penyusunan intonasi, gaya bicara, prosodi ya, kontrol motorik untuk mengucapkannya. Di sini ada representasi bahasa dan gangguan bahasa ya. Yang pertama itu pemahaman bahasa. Biasanya otak adalah salah satu topik penting dalam psikolinguistik yang mempelajari bagaimana otak manusia menyimpan dan memproses bahasa. Antara kiri otak memiliki peran dominan dalam memproses bahasa dengan dua area utama. Di sini ada area Broca terletak di lobus, biasanya di hemisfer kiri. Area ini terlibat dalam produksi bahasa termasuk tata bahasa dan struktur kalimat. Yang kedua itu gangguan bahasa ya, yang sering disebut dengan language disorder. Gangguan bahasa adalah kondisi di mana individu mengalami kesulitan dalam memahami atau menggunakan bahasa. Gangguan ini dapat diklasifikasikan dalam dua kategori. Yang pertama, gangguan bahasa reseptif, yaitu kesulitan memahami bahasa yang didengar atau yang dibaca. Yang kedua, gangguan bahasa ekspresif, kesulitan mengekspresikan pikiran, ide melalui bahasa. Di sini ada contohnya ya, yang meliputi gangguan bahasa tadi ya. Di sini ada contoh speech language impairment, SLI, gangguan bahasa tanpa penyebab yang jelas. Yang kedua ada aphasia, kehilangan kemampuan berbahasa setelah cedera otak atau stroke. Jadi kalau orang sudah cedera otak, misalnya kecelakaan bermotor atau yang stroke, biasanya dia akan mengalami aphasia, yaitu kehilangan kemampuan berbahasa setelah cedera atau gangguan otak. Yang kedua, disleksia, gangguan perkembangan yang mempengaruhi kemampuan membaca dan menulis.
Nah, hakikat psikolinguistik ini ada dua ya. Yang pertama interdisipliner psikolinguistik di sini yaitu menggabungkan berbagai bidang ilmu yang saling berkaitan untuk memahami bahasa sebagai fenomena kognitif yang kompleks, meliputi linguistik, psikologi, neuroscience, antropologi. Di sini ada linguistik menyediakan kerangka teoritis untuk menganalisis unsur-unsur yang berbahasa. Sedangkan psikologi konsep tentang proses kognitif seperti memori, persepsi, dan pembelajaran. Neuroscience mempelajari bagaimana area otak berperan dalam produksi dan pemahaman bahasa. Sedangkan antropologi dan sosiologistik mempertimbangkan konteks sosial dan budaya. Yang kedua, ada empiris. Psikologistik berlandaskan pada data yang diperoleh melalui observasi, eksperimen, dan pengamatan sistem terhadap perilaku bahasa manusia, meliputi eksperimen laboratorium, observasi perkembangan bahasa anak, studi klinis dan neuropsikologi, analisis wacana dan korpus bahasa, penerapan statistik dan modal komputasional. Di sini ada aplikatif ya dari hakikat psikologi tadi. Yang terakhir ada aplikatif, yaitu psikologistik memiliki aplikasi praktis dalam berbahasa bidang kehidupan seperti pendidikan bahasa, di situ interferensi gangguan bahasa, pengembangan teknologi bahasa, komunikasi multi bahasa dan multitural, pengembangan kurikulum dan kebijakan bahasa. Nah, dalam pendidikan, psikolinguistik membantu guru memahami cara siswa memperoleh dan memproses bahasa dengan pemahaman tentang perkembangan bahasa pada anak. Bisa misalnya situ membantu dalam identifikasi dan pengenangan gangguan bahasa. Yang kedua itu mendukung pengajaran bahasa kedua atau asing. Yang ketiga, memberikan kontribusi dalam merancang materi dan media pembelajaran bahasa. Yang keempat, membantu menciptakan suasana kelas yang mendukung perkembangan bahasa. Nah, itu urgensi psikolinguistik ya. Dalam terapi bahasa juga ada psikolinguistik membantu menangani gangguan berbahasa dengan perannya masing-masing. Yang pertama, menjelaskan bagaimana bahasa diorganisasikan dan diproses dalam pikiran manusia, memberikan landasan teoritis tentang mekanisme normal dan gangguan dalam akuisisi bahasa. Yang ketiga, membantu dalam proses cadangan terapi yang lebih spesifik dan terarah. Yang keempat, memfasilitasi pemahaman faktor-faktor non-linguistik yang mempengaruhi bahasa. Yang kelima, menggunakan alat asesmen yang lebih valid dan reliable untuk mengidentifikasi. Nah, di sini ada urgensi psikolinguistik juga ya. Psikolinguistik menjadi dasar pengembangan sistem pengenalan suara dan bahasa. Psikolinguistik kualitas komunikasi manusia atau mesin ya. Ini ada peningkatan antara muka yang lebih user ya, mengembangkan teknologi pembelajaran bahasa, mengembangkan teknologi aksesibilitas untuk gangguan bicara atau pendengar, meningkatkan pengalaman pengguna dengan sistem yang lebih respontif dan profesional. Nah, dari beberapa materi yang saya berikan tadi, di sini bisa disimpulkan bahwa psikolinguistik adalah ilmu yang menjembatani ilmu bahasa dan psikologi dengan ruang lingkup yang sangat luas, mencakup seluruh proses mental dalam penggunaan bahasa. Urgensinya sangat tinggi dalam dunia pendidikan, terapi, dan teknologi. Sebagai ilmu interdisipliner, psikolinguistik menggabungkan wawasan dari psikologi, linguistik, neuroscience, dan ilmu kognitif untuk memahami proses-proses mental yang mendasari kemampuan berbahasa manusia. Pendekatan empiris memastikan bahwa semua teori dan konsep psikolinguistik didasarkan pada data yang diperoleh melalui observasi dan eksperimen. Aplikasi psikolinguistik sangat luas, mulai dari pendidikan bahasa, terapi gangguan bahasa, hingga pengembangan teknologi berbahasa. Pemahaman tentang bagaimana manusia memperoleh, memproses, dan menggunakan bahasa menjadi dasar untuk meningkatkan komunikasi, pendidikan, dan interpretasi gangguan.
Demikianlah materi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kalian bisa memahami, bisa dipelajari ya apa yang saya sampaikan. Kalau memang kurang bisa memahami nanti bisa ditanyakan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.